Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Selamat datang di kuliah aplikasi komputer. Dengan saya pengampunya untuk kuliah aplikasi komputer kali ini. Pengampunya saya Wahid Aga Suryono, begitu ya. Eh, untuk yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk eh, Anda semua yang sudah berhasil diterima menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga harapan dan impian kalian begitu bisa tercapai dengan baik, prosesnya lancar, tidak kekurangan suatu apa begitu. Yang penting proses ini semua dijalani sesuaikan target kalian begitu. Dan yang penting disiplin dan juga istiqomah untuk selalu terus berkembang dan belajar. Nah, dalam kuliah aplikasi komputer kali ini, untuk yang pertama saya akan utarakan pengantar aplikasi komputer begitu ya. Jadi pengantar aplikasi komputer ini untuk sekedar memberikan gambaran apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan begitu. Selama 1 semester ke depan, ya kurang lebih 14 kali pertemuan, kita akan belajar secara praktik begitu ya. Karena praktiknya tidak bisa secara langsung, saya harap Anda semua bisa melakukannya di rumah begitu ya. Tidak perlu mempunyai komputer sebenarnya. Kalau kuliah aplikasi komputer tidak perlu mempunyai komputer, tapi yang penting bisa mengoperasikan komputer tersebut begitu ya. Tidak perlu punya, tapi bisa mengoperasikan itu. Nah, oke. Yang pertama perlu saya utarakan, yang pertama adalah tentang kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini terkait dengan apa yang menjadi porsi-porsi yang akan Anda semua lakukan selama 1 semester, yaitu agar keluar sebuah angka gitu ya, berupa nilai yang juga bisa berarti huruf ya atau angka begitu ya. Kalau di UMS sendiri ada 7 tingkatan grade, yaitu A, AP, B, BC, kemudian D, dan lalu E. Ada berapa tadi? Ada 6 ya berarti. Ada 6 tingkatan grade gitu. Jadi untuk lulus kuliah, untuk lulus kuliah ini minimal ya C lah gitu. Artinya C itu ya nilainya sesuai dengan buku panduan akademik ya. Nanti bisa dipelajari di buku panduan akademik ya. Berapa 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 sih kalau ingin dapat nilai C, minimal harus dapat angkanya berapa gitu. Nah, angka tersebut saya bagi menjadi beberapa persentase atau bagian gitu ya. Jadi 10% itu untuk presensi kehadiran begitu ya. Untuk presensi kehadiran gitu. Kemudian 30% untuk tugas. Jadi kemudian saya bagi lagi tugas ini nanti porsinya 15% di tengah semester awal dan 15% di tengah semester akhir begitu. Jadi tugas-tugas itu nanti seenggaknya kalau Anda semua itu kuliah online gini ya, asumsikan 10% ini sudah masuk lah ya gitu. Jadi untuk kemudian rajin mengerjakan tugas begitu ya, secara baik dan benar. Nggak cuma sekedar mengerjakan loh ya, baik dan benar. Itu ya 30% poinnya maksimal gitu ya. Kemudian ada UTS 30% porsinya, lalu UAS 30%. Selain nilai kognitif ini, saya berharap juga memberikan penilaian terkait dengan attitude, intelektualitas, disiplin, dan kreativitas. Nah, 4 poin ini, poin yang sebenarnya tidak bisa dinilai diukur dengan angka begitu, tapi tercermin dari setiap perbuatan, bahkan setiap perbuatan, setiap tingkah laku begitu. Dari Anda semua itu misalkan menghubungi dosen atau
tindakan di sosial media atau ketika kalian story Instagram atau nge-tweet sesuatu, attitude ini berlaku begitu ya. Pada attitude ini, maksud saya attitude ini itu berlaku dan bisa kelihatan gitu dari tingkah laku kalian gitu. Jadi utamanya adalah adab sebelum ilmu, lebih tepatnya begitu. Kenapa saya tempatkan attitude di atas? Karena sesuai dengan apa ya, Nabi itu kan, Rasulullah itu diutus ke dunia itu kan untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi berkaitan dan akhlak ini harus kita utamakan begitu ya. Ini bisa nanti tercermin ketika Anda semua itu WA dosen, menghubungi dosen ya. Kemudian atau mungkin ketika di perkuliahan begitu ya. Ada yang kalau dalam bahasa tanda kutip celelean ya mungkin ya. Gitu. Itu nanti mempunyai poin tersendiri mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan intelektualitas. Intelektualitas itu terkait dengan knowledge dan skill, pengetahuan dan kemampuan gitu. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin ini tentang habit Anda begitu. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat kreativitas. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari begitu ya? Sebenarnya garis besarnya kita akan mempelajari Microsoft Office begitu ya. Tapi kalau Anda semua itu tidak punya Microsoft Office begitu, karena Microsoft Office berbayar ya, bukan freeware. Kalau misalkan ingin yang gratis gitu ya, bisa pakai LibreOffice atau pakai WPS Office. Kemudian kalau misalkan dirasa saya nggak mau install nih Pak, pakai aja ini. Kalau kalian punya akun Gmail bisa pakai pakai fitur-fitur yang ada di Google Drive, ada Google Docs, ada Google Spreadsheet atau Google Presentation itu untuk, tapi itu semua harus pakai koneksi ya untuk menggunakannya. Nah, oke. Terkait dengan Word ini, kalau di Microsoft Office kita kenalnya dengan namanya Word ya, perangkat pengolah kata gitu ya, aplikasi perangkat lunak pengolah kata. Kalau di WPS Office dikenal dengan dokumen, begitu juga di Google, di sini namanya Google Docs gitu ya. Nantinya kita akan belajar cara untuk formatting dokumen. Jadi untuk dokumen itu kita mau format sebagaimana apa yang kita inginkan begitu ya. Kemudian ada mailing dokumen Excel dan Word. Jadi mailing ini untuk, kalau dalam bahasa sederhananya adalah mengkoneksikan Word dan Excel begitu. Dan yang ketiga adalah membuat format skripsi secara baik dan benar gitu. Meskipun kita tahu ada tips dan trik gitu ya yang berseliweran di TikTok atau Twitter gitu ya. Beberapa saya amati memang praktis begitu. Ada yang praktis begitu. Tapi belum apa ya, ada beberapa hal yang kelewatan mungkin ya. Jadi kita gunakan ini secara efektif gitu ya. Biar sebenarnya biar kita sebenarnya tahu bahwa ini tuh kuda perang, tapi kita hanya gunakan untuk cuma sekedar penarik rumput begitu. Kalau analoginya begitu. Nah, berikutnya di sini ada namanya Excel. Kalau dalam kalau di WPS Office atau Google Suite, kita biasa menyebutnya spreadsheet gitu ya. Tapi kalau di sini namanya Excel, Microsoft Excel gitu ya. Tujuannya adalah mengolah data. Fungsinya adalah untuk mengolah data, makanya hal pertama yang kita lakukan adalah kita memformat data begitu. Data ini mau kita format untuk jadi apa gitu. Kemudian yang
kedua, kita akan mempelajari tentang penggunaan function pada Excel gitu. Karena tujuannya itu mengolah data, senjatanya Excel itu ya berupa function itu yang nantinya kita gunakan untuk mengolah data tersebut gitu. Ya, terus yang ketiga, fitur mailing data ini dengan Word, jadi kita koneksikan begitu. Nanti kita pada praktiknya nanti kita akan tahu sebenarnya kita nyebutnya cuma mailing data begitu, tapi bingung mailing data apa sih begitu. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita praktikkan begitu. Nah, aplikasi yang ketiga adalah PowerPoint di sini. PowerPoint ini kalau di WPS Office namanya presentation, ya. Present atau presentation saya lupa begitu. Pun sama di Google atau di Gmail, di Google Drive nantinya ada namanya Google Present. Digunakan untuk namanya juga PowerPoint begitu ya. Jadi poinnya itu yang menjadi power begitu. Kalau bisa dikatakan poin-poinnya itu yang fungsinya adalah menjabarkan poin-poin dalam pikiran kita begitu. Menjabarkan poin-poin pikiran. Makanya hal yang pertama kita pelajari adalah penggunaan PowerPoint itu sendiri, pengenalannya PowerPoint begitu. Kemudian beberapa penggunaan fitur pada PowerPoint. Yang ketiga adalah fitur tambahan pada PowerPoint. Nah, fitur tambahan ini bisa dikatakan hanya bisa digunakan untuk beberapa seri atas ya. Jadi kalau tidak perlu berkecil hati kalau misalkan tidak ada fitur tambahan ini. Tapi tanpa fitur tambahan ini pun kita sudah punya perangkat yang cukup begitu ya untuk melakukan sebuah presentasi begitu. Itu, dan kemudian di sini additional course-nya gitu. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita akan belajar tentang G Suite begitu ya. Jadi penggunaan G Suite. Kalau kita ketahui Anda semua itu sudah dibekali dengan namanya email student WMS. Email student WMS itu sebuah akun yang sangat powerful begitu. Jadi kalau kalian nanti sudah memegang akun email WMS itu, silahkan dijaga baik-baik ya, karena itu akun yang tidak biasa ya, karena punya fitur yang tidak dipunyai oleh fitur akun Gmail biasa begitu ya, akun G Suite itu mempunyai fitur G Suite. Kemudian nanti terkait maintenance dan supporting. Nah, maintenance supporting ini sebenarnya harus praktek langsung mungkin ya, tapi nanti saya akan tambahkan beberapa course-nya nanti untuk tambahan begitu ya. Kemudian ada fitur desain. Nah, fitur desain ini sebenarnya desain itu ada software-nya sendiri. Cuman ya kita kreatif dikit ya mungkin ya, bukan mengecilkan sebuah aplikasi, tapi mengecilkan fungsi aplikasi maksud saya. Tapi kita bisa membuat sesuatu yang unik dari sebuah aplikasi begitu ya. Dari sebuah aplikasi tadi sebenarnya yang aplikasinya untuk ini tapi kita gunakan untuk ini. Nah, ketiga tips and trick. Yang keempat yang tips and trick. Gitu. Oke, saya punya quote bagus. Saya lupa ini punya quote siapa, tapi menurut saya memang tidak ada yang mudah begitu. Tapi memang tidak ada yang tak mungkin. Jadi, ya jalan yang dilalui berat, tapi pasti bisa begitu. Tetap optimis dan nothing is easy but nothing is impossible. Begitu, saya ucapkan terima kasih. Ini kuliah perdana kita begitu ya, terkait dengan pengantar aplikasi komputer. Selama 1 semester ke depan saya akan mengampu kuliah ini gitu ya. Salam kenal begitu, meskipun belum bisa bertemu secara langsung begitu ya. Saya harap pertemuan-pertemuan
berikutnya kita bisa saling berdiskusi begitu ya, saling apa ya, saling bertegur sapa kalau ketemu begitu mungkin ya. Tapi sebelum untuk tugasnya, tugas pertama ini silahkan subscribe channel Telegram Fakultas Hukum begitu ya, untuk update informasi terbaru ya, update informasi terbaru dan paling live gitu. Atau nanti bisa linknya ada di description di YouTube ini begitu ya. Silahkan langsung subscribe di channel Telegramnya agar apa itu, agar tidak ketinggalan pengumuman resmi dari channel Telegram Fakultas Hukum begitu. Begitu saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.